Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi ini kita bertemu lagi dengan Bu Miss. Hari ini kita akan belajar tentang otot. Anak-anak ibu masih ingat tidak apa itu otot? Nah, otot termasuk alat gerak aktif dalam tubuh kita. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak seperti di tangan kita. Tempat melekat-lekatnya tulang itu, nah itulah otot kita. Nah, sekarang anak ibu tahu apa itu fungsi otot pada manusia? Fungsi otot ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh, untuk berjalan, mengangkat, memegang. Itu adalah fungsi otot yang pertama. Dan yang kedua, otot berfungsi untuk menggerakkan jantung kita. Nah, yang ketiga, otot juga berfungsi mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita belajar macam-macam otot pada manusia. Nah, ada 3 macam otot pada diri kita ini. Yang pertama namanya, anak-anak ibu tahu tidak? Nah, namanya yang pertama otot polos. Yang kedua otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, sekarang kita pelajari masing-masing otot yang 3 macam. Nah, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf yang tak sadar atau saraf otonom namanya. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, sekarang apa ciri-ciri dari otot polos? Ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah untuk lelah. Lanjut yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Selanjut yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itulah ciri-ciri dari otot polos. Nah, coba anak-anak ibu lihat gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari otot polos. Nah, sekarang apa itu otot lurik? Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Jadi sewaktu kita bergerak ini kita menggunakan otot lurik. Nah, apa ciri-ciri dari otot lurik? Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis ada gelap, ada garis terangnya. Yang kedua, melekat pada rangka. Nah, yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Diperintahkan dulu oleh otak, baru dia bekerja. Lanjut, cepat dan mudah lelah kalau otot lurik kita. Seperti tangan kita, otot lurik di sini. Nah, bekerja terus, tangan ini bisa lelah. Nah, itu kalau otot lurik. Kemudian, ciri berikutnya, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Tahu anak-anak ibu pigmen? Pigmen itu adalah zat warna.
Nah, selanjutnya inti sel yang berada di tepinya. Itulah ciri-ciri dari otot lurik. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada otot jantung. Otot yang berada di jantung kita yang selalu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Kalau otot jantung sudah beristirahat, tandanya anak-anak ibu bukan hidup lagi, tetapi sudah is dead. Jadi kalau jantung kita tidak bekerja, berarti kita sudah meninggal. Nah, otot pada jantung ini dia bekerja terus-menerus, memompa darah seperti ini ke seluruh tubuh kita. Terus-menerus dia bekerja. Nah, sekarang apa ciri-ciri dari otot jantung? Nah, ini jawabannya ya, Nak. Yang pertama, otot jantung itu berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan seperti yang anak-anak ibu lihat pada gambar. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah. Kemudian, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dia bekerja terus, bergerak terus, memompa darah terus ke seluruh tubuh kita. Dan yang terakhir, terus-menerus dia bekerja dan tidak membutuhkan istirahat. Otot jantung tidak pernah capek-capeknya. Sewaktu otot jantung istirahat, tandanya kita sudah meninggal. Nah, itulah anak-anak ibu, 3 macam otot pada tubuh manusia. Anak-anak ibu, pagi ini kita akan lanjutkan dengan cover buku. Nah, sebelumnya anak-anak ibu juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat cover buku itu yang bagus supaya buku itu lebih menarik bagi orang yang akan membacanya. Nah, di sini ada 2 macam desain dalam membuat cover. Nah, itulah yang akan kita pelajari pagi ini. Ada 2 macam desain dalam membuat cover buku. Yang pertama, ada namanya cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisannya sederhana. Dapat anak-anak ibu lihat pada gambar di samping. Latarnya putih saja, kemudian dibuat tulisan-tulisan yang berwarna. Nah, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, nama penerbit. Nah, dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruangan kosong. Ruangan kosong semacam ini dimaksud sebagai ruangan yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar-gambar yang banyak. Jadi itu desain cover dengan latar berwarna putih dan tulisan yang sederhana. Itu desain yang pertama. Nah, anak-anak ibu, desain kita yang kedua, desain penuh warna dan penuh gambar. Seperti anak-anak ibu lihat pada gambar di samping. Atau istilahnya full color, full warna, full gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan, ada permainan warna yang mencolok dan warna-warna yang bervariasi. Nah, itu namanya desain penuh warna dan penuh gambar atau full color. Nah, itulah anak-anak ibu, 2 desain cover buku yang kita pelajari pagi ini. Semoga anak-anak ibu bisa membuat desain, baik desain dengan latar belakang putih maupun desain dengan penuh warna. Selamat bekerja. Sampai di sini dulu pembelajaran SBDP kita pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.